Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya. Kita akan bersama-sama saat ini, kita akan memuji, menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita siapkan hati kita siapkan jiwa kita, pikiran kita, tubuh kita saat ini untuk kita bersama-sama fokus untuk menyembah, memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan angkat satu pujian, kita pujikan kekuatan di hidupku. Haleluya. Kita sama-sama pujikan pujian ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus kekuatan di dalam hidup kita. Haleluya. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus.
Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Benar Tuhan, kekuatan di dalam kehidupan kami adalah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami saat ini bersama-sama Tuhan dalam ibadah kami dari tempat kami masing-masing Tuhan. Tuhan memberkati kami Tuhan, kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, ketika kami bersungguh-sungguh menyembah Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan lanjutkan ibadah kami di dalam nama-Mu saja. Kita semua yang percaya katakan, amin, amin, haleluya. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu, masih semangat di dalam Tuhan, amin. Haleluya, yuk kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan bersuka cita dan bersemangat. Boleh Bapak Ibu Saudara-saudari dari rumah masing-masing berdiri untuk kita semakin semangat dalam memuji Tuhan. Kita angkat pujian berkat anak cucu. Haleluya. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, amin Bapak Ibu Saudara-saudari, amin, haleluya. Haleluya, baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kini tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian dulu. Dia mengerti.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu sedang berada, yang saat ini sedang mengikuti ibadah. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau Tuhan sendiri akan berfirman buat kami. Kami percaya Tuhan ketika kami sudah menikmati hadirat Tuhan lewat pujian, kami juga Tuhan akan diberikan kebenaran firman-Mu untuk menguatkan kami melangkah di hari-hari kami ini Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan, perlindungan Tuhan ada bagi kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap kami yang mendengar kebenaran firman ini, sehingga kami boleh semakin hari semakin dikuatkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema pada kebenaran firman Tuhan yang kita akan belajar pada saat ini, saya beri tema, janganlah kamu takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 365 kali disebutkan dalam Alkitab, jangan takut. Itu sama artinya bahwa setiap hari Tuhan sedang berkata kepada saudara dan saya, jangan takut, aku senantiasa beserta dengan kamu. Tapi ada kalanya saudara, sekalipun Tuhan berulang-ulang kali, bahkan setiap hari berkata jangan takut, tapi apa yang terjadi? Seringkali kehidupan kita senantiasa tetap merasakan kekhawatiran, merasakan ketakutan. Padahal Tuhan katakan apa? Aku menyertai engkau, aku besertamu, bahkan setiap hari. Jangan takut. Kenapa saudara? Karena tahun ini ya Tuhan hendak memberikan dimensi yang baru, di mana Tuhan sendiri ingin menggenapi setiap janji-janjinya kepada umatnya yang percaya, bagi saudara dan juga bagi saya. Namun yang terjadi, setan pun berusaha dengan sangat gigih saudara. Untuk apa? Mereka memasang-masang strategi untuk menakut-nakuti umat Tuhan dengan berbagai masalah, sehingga membuat umat Tuhan tidak mengalami dimensi baru yang sudah Tuhan mau berikan kepada mereka. Banyak umat Tuhan tidak lagi mengalami dimensi baru yang sudah Tuhan janjikan. Karena apa? Pasti setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya, pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan. Benar bukan? Takut gagal, takut susah, takut miskin, ya. Takut apa lagi saudara? Takut bagaimana masa depan anak-anak. Ada banyak ketakutan yang menghantui pikiran kita. Apalagi saat ini ya, pandemi nggak tahu kapan berakhirnya. Di sana sini, apalagi varian baru ini ya, kita lihat banyak sekali sudah mulai memakan korban. Belum lama ini juga salah satu pendiri dari Yamari juga dipanggil Tuhan. Beberapa orang yang kita dengar, rekan kita, teman kita, saudara kita, kerabat kita, mungkin juga ada beberapa yang dipanggil Tuhan. Ada juga yang karena virus corona, saudara. Hal itu membuat kita pun terpengaruh. Yaitu apa? Takut mati, benar gak saudara? Seringkali kita pun memiliki banyak ketakutan yang ada di dalam pikiran kita. Dan ketakutan itu seringkali membuat seseorang mendadak menjadi emosional.
Ketakutan itu bisa membuat orang menjadi depresi. Dan setidaknya ketakutan itu membawa orang pada sebuah kebingungan. Namun Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Tetapi Allah memberikan kepada kita roh yang memberikan kita kekuatan, membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Mari kita baca dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7, demikianlah firman Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sebab itu saudara, Efesus pasal 4 ayat 27 pun berkata, janganlah kita memberi kesempatan kepada iblis untuk apa saudara? Untuk dapat menebarkan benih-benih ketakutan dalam hidup kita. Yaitu melalui situasi hidup yang kita hadapi. Karena apa? Allah sendiri yang berfirman, janganlah engkau takut. Karena Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Kita boleh bingung dengan situasi, kita boleh merasa khawatir. Karena kita masih hidup di dalam situasi dunia, saudara. Tetapi bukan khawatir itu yang menjadi fokus kita. Tetapi kita percaya ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, segala fokus hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan bilang apa? Tuhan gak pernah kasih kita roh ketakutan. Artinya apa? Boleh takut, tapi kita gak boleh ketakutan. Beda ya saudara ya. Takut dengan ketakutan beda ya. Firman ini jelas katakan jangan beri kesempatan buat iblis. Karena iblis senantiasa menintimidasi kita. Sehingga kita bukan hanya sekedar takut, tetapi kita menjadi seorang yang ketakutan. Biasanya orang yang ketakutan akan kehilangan akal saudara. Kata takut dalam bahasa Inggris disebut fear. F-I-E-R. False evidence appearing real. Yang artinya bukti palsu tampak nyata. Atau dengan kata lain, fakta yang kita lihat itu sebetulnya tidak benar. Mengapa demikian saudara? Sebab seringkali kita melihat sesuatu terjadi dalam sebuah realitas, namun melalui penafsiran kita sendiri. Contoh kasus saudara, ketika kita nih, mungkin bapak, ibu atau siapa gitu, sedang melihat seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan, dia tiba-tiba berjalan di pinggir sebuah selokan. Pasti apa yang terjadi? Seorang ibu pasti akhirnya, tolong anak jatuh ke dalam selokan. Sudah jatuh belum? Belum. Ada sebuah ketakutan yang besar yang timbul di pikiran seorang ibu ketika dia melihat seorang anak kecil sedang tertatih-tatih berjalan di sebuah selokan. Apalagi kalau selokannya besar, kemudian airnya deras, saudara. Pasti timbul dalam pemikiran seorang ibu ini, oh anak itu jatuh, tenggelam, hanyut, mati. Benar nggak saudara? Padahal yang terjadi pada kenyataannya belum tentu anak itu jatuh, benar nggak saudara? Belum tentu anak itu terpeleset dan jatuh dalam selokan, kemudian hanyut dan meninggal. Ingat saudara, bahwa ketakutan itu bersifat menular.
menular. Kalau satu berteriak, itu tuh. Pasti yang ada di sekitarnya akan mengalami ketakutan yang sama, saudara. Minimal kebingungan, saudara. Akan terpengaruh, ikut panik. Oleh karena itu, tidak sedikit rasa takut ini sering dipakai di sosial media untuk mengintimidasi kelompok masyarakat tertentu. Ya, kita nggak asing ya dengan sosial media, katakan, wah, timbul seperti ini, ya, membesar-besarkan sebuah kejadian sehingga menimbulkan ketakutan di berbagai kalangan masyarakat. Ada contoh lain dalam Alkitab, yaitu ketika pasukan Gideon disuruh Allah untuk menghadapi pasukan Midian. Pada awalnya pasukan Gideon merupakan jumlah pasukan yang besar, yaitu sekitar 32.000 orang. Namun kemudian kita sudah pernah baca, mungkin Bapak Ibu sudah baca kebenaran firman ini ya di Alkitab, dikatakan dari 32.000 orang akhirnya Tuhan perintahkan, itu kebanyakan Gideon, kurangi. Nah, berkurang dipangkas akhirnya tinggal 10.000, saudara. Sedangkan Gideon ya melihat pasukan musuh Midian dan sekutunya itu seperti belalang banyaknya. Ketika dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, musuh banyak sekali Tuhan, kita cuma ada 10.000. Tuhan bilang apa? Masih kebanyakan. Why? Masih kebanyakan Tuhan. Bawa mereka untuk minum di sungai. Dan ternyata saudara, ini juga sebuah penyaringan. Ketika mereka minum, dikatakan apa, yang minum dengan tangan itu yang diambil. Yang minum langsung mulutnya ke air seperti binatang itu disuruh pulang. Sisanya berapa, saudara? Hanya ada 300 orang. Melihat pasukan yang bersama Gideon, yang bersamanya ini, Gideon menjadi kecil hati. Gideon merasa takut dan merasa cemas. Lalu berkata, Tuhan, sekiranya Engkau benar-benar menyertai aku, berilah tanda Tuhan. Kenapa, saudara? Karena takut. Berilah tanda Tuhan. Gideon berulang-ulang kali minta tanda sama Tuhan untuk meyakinkan dirinya bahwa Tuhan menyertainya. Namun benar, saudara, firman Tuhan katakan benar-benar Tuhan menyertai pasukan yang hanya 300 ini. Dan akhirnya pasukan Gideon menang atas semua musuh-musuhnya. Karena apa? Tuhan yang berperang gantikan pasukan Gideon. Pasukan yang diliputi perasaan takut, mereka tidak akan memiliki daya juang dalam pertempuran. Ketika saudara dan saya diliputi rasa ketakutan, maka iman kita akan semakin lemah, saudara. Sebab itu, tujuan kita beribadah, selain kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita rindu agar ibadah dapat juga firman Tuhan yang kita dengar dapat juga mengubah paradigma kita, cara berpikir kita agar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita merasa tergoncang di dalam berbagai masalah, berbagai pencobaan, kita tetap kuat. Kenapa? Ada firman Tuhan di dalam pemikiran kita. Ada firman Tuhan ada di dalam roh dan hati kita. Dan firman itu akan berbicara setiap kita ada di dalam kesulitan. Apa yang membuat orang merasa takut, saudara? Yang pertama adalah ketidakpastian.
Banyak orang berkata, aduh bagaimana nih masa depan saya? Aduh bagaimana nih masa depan anak saya? Sedangkan saya begini, saya begitu. Jika keadaan terus begini, tidak ada perubahan. Saudara, apa yang kita alami saat ini adalah realita. Sebuah kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Kenapa saudara? Kalau ketika kita mengeluh bersungut-sungut, itu tidak akan pernah mengubah keadaan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, tetapi Allah kita tahu, saudara. Karena apa? Karena Tuhan sudah ada di depan apa yang akan kita hadapi. Saya katakan sekali lagi, Tuhan tahu apa yang ada dalam rancangan hidup kita. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah ada di depan apa yang akan kita hadapi. Firman-Nya berkata apa, saudara? Rancanganku terhadapmu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Artinya Tuhan sudah mengetahui rancangan hidup kita yang ada di depan kita. Jadi saudara dan saya sebagai anak Tuhan, hidup kita ini pasti. Sebab itu firman Tuhan katakan apa? Jangan engkau menjadi takut. Orang yang ketakutan karena apa? Tidak ada kepastian. Tetapi saudara dan saya, hidup kita adalah pasti. Kenapa? Tuhan sudah ada di depan kita. Tuhan sudah ada di depan di mana kita akan hadapi. Di jalan-jalan yang akan kita hadapi. Rancangan-rancangannya adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Saudara dapat baca itu dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Hal kedua yang membuat orang menjadi takut yaitu apa? Menghadapi realita hidup. Pandemi yang berkepanjangan seringkali membuat sebagian orang tidak lagi percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Seringkali mereka berkata gini, saudara, bener gak sih Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk hidup saya? Buktinya hidup saya seperti ini terus. Saya sudah ibadah, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah begini, saya sudah begitu. Dan tidak sedikit, banyak orang yang mulai hidup dalam kecemasan, hidup dalam ketakutan. Bagaimana nanti hari esok saya? Frustasi dan bahkan menyimpang kepada jalan yang lain. Kenapa? Ketakutan memikirkan bagaimana nanti hari depannya, bagaimana nanti esok. Mereka frustasi, mereka tidak lagi berpengharapan. Tapi saya ingatkan saudara yang dikasih Tuhan, jemaat yang kekasih, bahwa Allah kita adalah Allah Alfa dan Omega. Dia Allah yang membuat naskah yang akan terjadi dalam kehidupan kita, dalam setiap fragmen kehidupan kita. Dialah sang sutradaranya, saudara. Jadi jangan takut. Gambaran kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita dari lahir sampai kita kembali kepada Tuhan, semua ada dalam naskahnya Tuhan. Amin. Semua dalam rencananya Tuhan, dalam aturan Tuhan. Bahkan jatuh bangunmu, saudara, Tuhan sudah tahu, saudara. Sebab itu ketika kita
diizinkan Tuhan mengalami banyak kerikil, banyak situasi yang sulit, dan kita mulai jatuh. Jangan tinggal dalam kejatuhan kita. Cepat bangun. Dan kembali kepada jalan, pada alur ceritanya Tuhan. Kita percaya saudara, bahwa Allah mengatur kehidupan kita, dan senantiasa Allah memberikan anugerah kekuatan untuk kita dapat mencapai pada janji-janjinya. Yang harus kita lakukan adalah supaya kita dapat mengatasi realitas hidup kita adalah apa? Bersyukur senantiasa. Karena apa? Hidup kita adalah anugerah. Sebuah lagu lama dikatakan, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita hingga kita dipakainya. Jadi semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Jadi realitas hidup kita sudah ada dalam rencana Tuhan. Sebab itu jangan takut saudara. Orang dunia boleh ketakutan menghadapi realita hidup mereka. Tapi anak Tuhan, kita punya janji-janji Tuhan. Bahwa Tuhan senantiasa memiliki rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Yang ketiga, hal yang membuat orang ketakutan karena apa? Membiarkan berita-berita yang tidak jelas menguasai hidupnya. Kita sering dengar ya, kata si Anu tuh, tetangga sebelah mengidap penyakit menakutkan. Penyakit yang aneh. Nanti kalau kita deket-deket sama dia, kita bisa ketularan. Gawat. Sehingga apa saudara? Memancing orang tidak lagi bergaul dengan orang itu. Orang menjadi takut untuk mendekati orang ini. Sehingga orang ini diasingkan saudara. Padahal hanya sebuah berita yang belum tentu benar keadaannya. Dan tidak sedikit orang percaya dengan berita itu. Informasi yang kita terima tidak boleh kita telan bulat-bulat saudara. Karena apa? Bisa jadi informasi itu yang kita terima itu benar, tetapi banyak juga informasi yang kita terima itu hoax. Tidak ada kebenarannya. Saudara, bahkan berita benar pun sebetulnya di hadapan Tuhan belum tentu benar. Contohnya, ketika Lazarus meninggal, firman Tuhan katakan Lazarus mati. Faktanya mati enggak saudara? Mati. Faktanya Lazarus meninggal. Namun di mata Tuhan, Tuhan bilang apa? Dia enggak mati, dia enggak meninggal. Tetapi kejadian itu supaya Allah dipermuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendapatkan informasi, kita harus belajar berpikiran bijaksana. Jangan terus telan mentah-mentah. Karena seringkali belum tentu informasi itu semuanya benar. Seringkali kita mendapatkan informasi A gitu, menimbulkan banyak keresahan, bahkan ketakutan, dan kita seringkali ikut-ikutan saudara. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat melawan perasaan takut? Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa kita harus percaya penuh bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai kita sampai kesudahan
zaman. Janji Tuhan itu mutlak, saudara. Tuhan berkata, aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Pegang itu, saudara. Sehingga kita tidak menjadi takut, sehingga kita tidak menjadi gentar, menjadi cemas menghadapi situasi hidup kita. Pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dan Allah kita simpan dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahwa Allah kita tidak pernah ingkar janji. Dia Allah yang setia. Setiap perjanjiannya tidak pernah diubah. Pegang janji Tuhan, bahkan di masa yang tersulit sekalipun, ketika engkau menghadapi situasi paling sulit sekalipun, jangan pernah engkau goyah dan lupa. Pegang janji Tuhan. Karena inilah yang menjadi basis kehidupan kita untuk mengatasi segala ketakutan. Seperti Daud berkata, saudara, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, ku tak takut. Karena aku tahu Engkau besertaku, Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerjang, ku tak gentar, sebab Engkau besertaku. Inilah itu menjadi sebuah penghiburan bagi kita, bahwa kita punya janji Tuhan yang mengatakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Yang kedua, bagaimana caranya kita melawan perasaan takut, yaitu apa? Merenungkan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Baik itu yang kita alami secara pribadi maupun yang kita dengar dari kesaksian orang. Ya, seringkali kita dengar kesaksian orang-orang yang sedang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita merasa diberkati. Ketika kita juga mengalami hadirat Tuhan, kita diberkati, kita mengalami pertolongan Tuhan, kita mengalami kekuatan baru. Dan itulah yang menjadi pegangan kita untuk melawan segala ketakutan yang ditebarkan oleh iblis untuk menjatuhkan dan menggoyahkan iman kita. Lawatan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita seringkali ketika kita dengar kesaksian dari orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita juga seringkali membaca dalam Alkitab tentang pertolongan Tuhan yang luar biasa kepada tokoh-tokoh Alkitab seperti Musa, Daniel, Yusuf, siapa lagi saudara? Ayub, Daud. Mengapa mereka begitu dahsyat mengalami lawatan Tuhan? Kenapa? Mereka percaya pada setiap janji-janji Tuhan. Mereka senantiasa merenungkan apa yang menjadi janji-janji Tuhan dan mereka percaya itu. Saudara dan saya pun dapat mengalami situasi yang sama. Ketika kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang pernah kita alami maupun yang kita dengar dari kesaksian orang. Dan ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita mengalami ketakutan, kita mengalami kecemasan. Kita kembali mengingat, oh Tuhan pernah penolong saya. Oh, saya pernah dengar orang itu, saudara saya ditolong Tuhan begitu luar biasa. Maka timbullah kegairahan baru. Timbullah kekuatan baru. Dan yang ketiga,
Bagaimana cara kita mengusir ketakutan? Itu dengan apa? Belajar senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Saudara, bersyukur adalah hal yang mudah kita ucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Untuk melakukan kata bersyukur ini, ya, kita perlu perjuangan, kita perlu tekad. Apalagi ketika kita dalam situasi yang sulit, kita sedang mengalami dilema, kita sedang mengalami kepahitan hidup, kita sedang mengalami duka cita, kita sedang mengalami situasi yang berat. Seringkali kalau orang bilang, bersyukur lu, kamu begini, iya lu nggak ngerasain sih, itu nggak saudara? Seringkali seperti itu ya. Karena apa? Untuk bersyukur itu sesuatu yang perlu diperjuangkan, perlu dengan tekad. Tetapi saya mau beritahukan saudara, bersyukur itu merupakan seni kehidupan yang luar biasa. Karena apa? Ketika kita bersyukur maka akan terjadi mujizat. Bersyukur yaitu menarik kasih Tuhan datang kepada kita. Ketika kita dalam kelemahan, kita dalam situasi yang sulit, kita dalam situasi yang tertekan, kita belajar, oh thank you Lord. Kita bersyukur Tuhan, terima kasih. Kita sedang apa saudara? Kita sedang menarik hatinya Tuhan untuk kita, amin. Kita sedang menarik kasihnya Tuhan untuk kita, untuk Tuhan membuat mujizat, mengulurkan tangannya, amin. Berbeda ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita menghadapi situasi yang tertekan, menghadapi kesulitan, kita mengedumel, kita bersungut-sungut. Yang ada bukan hadirat Tuhan, tapi yang ada kita mulai tertekan, kecewa, putus pengharapan. Tetapi ketika kita menaikkan syukur Tuhan, terima kasih. Sekalipun kau izinkan hal ini terjadi dalam hidup saya percaya engkau mengasihi saya. Dan engkau pasti akan menolong saya keluar dalam situasi ini. Jangan minta sama Tuhan, buang ini masalah saya. No, Tuhan gak akan lakukan itu saudara. Jangan pernah berdoa bilang, Tuhan aku sedang menghadapi situasi sulit Tuhan, saya sedang menghadapi masalah. Buang Tuhan, angkat ini masalah, buang. No. Tapi Tuhan, katakan sama Tuhan, Tuhan beri saya kekuatan, beri saya kemampuan, pegang tangan saya Tuhan untuk berjalan melewati setiap masalah ini dan aku keluar sebagai pemenang. Maka Tuhan akan melakukan itu untuk saudara dan saya. Dengan cara apa? Bersyukur. Menghadapi situasi apapun juga, bersyukur. Katakan Tuhan, thank you. Terima kasih Tuhan, karena aku tahu kalau Tuhan izinkan ini terjadi, masalah ini tidak melebihi batas kekuatanku. Aku tahu Engkau akan menolongku untuk keluar, dan aku keluar sebagai pemenangnya. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34 dikatakan apa? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Percaya pagi hari ini biarlah kita belajar saudara.
untuk senantiasa mempercayai Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan, dan bersyukur untuk mengatasi segala ketakutan-ketakutan atas situasi hidup kita yang ada terjadi di lingkungan kita, di sekeliling kita, dengan tetap percaya bahwa Allah senantiasa ada bagi kita. Amin. Buat firman Tuhan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami senantiasa percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami sehingga sampai kesudahan zaman. Ajarkan kami untuk senantiasa merenungkan setiap kebaikan-Mu, agar kami tidak takut dan gentar menghadapi situasi. Ajar kami tetap bersyukur dalam menghadapi setiap realita hidup Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau hari ini kami adalah anak-anak Tuhan yang sedang diberi janji-janji Tuhan. Penggenapan janji-janji Tuhan ada bagi kami. Sebab itu Tuhan, ajar kami untuk tetap kuat dalam menghadapi setiap situasi, realitas hidup kami, dengan tetap memandang kepada Tuhan, bersyukur senantiasa di dalam setiap apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kami. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatannya. Yang terpapar COVID juga Tuhan pulihkan Bapa. Kemurahan-Mu Tuhan memberkati setiap mereka, cukupi segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa. Yang sedang mengalami kesulitan dalam perekonomian, Tuhan limpahkan berkat-Mu atas umat-Mu Tuhan, atas jemaat-Mu. Yang sedang mencari pekerjaan, bukakan jalan Tuhan supaya diberikan pekerjaan yang sesuai Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa dan Indonesia, berkati Presiden Jokowi dan jajarannya, berkati seluruh aparatur pemerintahan, sehingga boleh membawa bangsa ini ke dalam hal yang lebih baik dan menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, jemaat-Mu, dan seluruh umat-Mu di seluruh bangsa Indonesia ini. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Setiap kita katakan, amin.